Baik Bapak-Bapak rahimakumullah, tema yang akan kami angkat pada kesempatan malam hari ini adalah terkait dengan pernikahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran atau di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa warruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fangkihu, maka nikahilah oleh kalian, ma tobalakum minan nisa, apa yang membuat kalian tertarik dari perempuan-perempuan tersebut. Masna wasulasa waruba, 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum, nah, jangankan 5 Pak, gitu kan. Nih, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kalian takut, bukan takut sama istri pertama Pak, tapi kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka satu saja Pak, cukup. Au mamalakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan seruan untuk menikah. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada tahun ke-8 setelah hijrah. Tahun ke-8 setelah hijrah. Kira-kira Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu usianya sekitar 50 tahun. Sekitar 50 tahun. Dan pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW telah menikah dengan sekitar 13 istri. Betul kan? Sekitar 13 istri ya. Yang pertama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat ada yang menceritakan pada saat itu usianya 25 tahun. Ada juga yang meriwayatkan pada saat itu beliau usianya 23 tahun. Sementara Siti Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu lebih tua usianya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu berlangsung lama dan memiliki beberapa orang putra. Di antaranya adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan putra-putra beliau yang laki-laki meninggal pada saat usianya masih belia. Itu lama. Pernikahan antara Rasul dengan Siti Khadijah itu berlangsung sangat lama, sampai kemudian Siti Khadijah meninggal. Tidak lama juga kemudian paman beliau meninggal juga. Padahal 2 orang tersebut, paman beliau yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah, adalah 2 orang yang senantiasa mensupport dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya semangat, tetapi dengan harta. Bahkan jiwa mereka pertaruhkan untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalnya dua orang ini menjadi pukulan berat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kejadian itu tidak lama setelah Rasulullah dan para sahabatnya, istilah sekarang itu diboikot ya, atau diasingkan di lembah-lembah kota Mekah, diputus hubungan mereka, hubungan kemasyarakatan mereka dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Tidak boleh ada yang berinteraksi dengan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak boleh ada yang melakukan aktivitas atau hubungan perniagaan dan lain sebagainya, sampai kondisi Rasulullah dan para sahabatnya itu begitu menderita pada saat itu. Ditambah kemudian Rasulullah ditinggal oleh istri tercinta dan paman beliau yang senantiasa setia melindungi beliau. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian muncullah peristiwa yang baru saja kita lewati, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, gitu kan? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semangat kepada Rasulullah. Wajar, Pak, gitu kan. Sebagai seorang manusia, Rasul juga menerima musibah yang bertubi-tubi, menerima perlakuan yang buruk dari orang-orang Quraisy pada saat itu, mengalami semangat yang turun. Maka Allah tunjukkan kebesarannya. Makanya di Quran surat Al-Isra itu, gitu kan, linuriyahu, gitu kan, min ayatihi. Jadi Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, gitu kan. Di antaranya saya sampaikan di sini juga, ini karena terkait dengan sirah Rasul juga, bahwa pada saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah perlihatkan, gitu kan, Bukit Tursina di antaranya. Ini adalah kabar gembira bahwa Islam akan mencapai, gitu kan, wilayah Mesir. Maka dari Mesir itu ada seorang istri Rasulullah juga yang namanya itu adalah Maria Kitbi, gitu kan. Maria Kitbi itu adalah orang Mesir, pada saat itu dia dari suku Koptik. Makanya di Mesir itu ada yang terkenal Kristen Koptik. Kalau bapak-bapak ingat dulu ketua Dewan Keamanan PBB ya, atau ketua PBB-nya. Apa istilahnya ketua PBB? Sekretaris Jenderal ya. Bukan presiden, bukan ketua. Sekretaris Jenderal PBB dulu ada yang namanya Butros Ghali. Nah, itu orang Mesir. Agamanya Kristen Koptik. Nah, di antara istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Maria Kitbi, gitu kan, dari suku Kopti, gitu kan. Beliau adalah seorang perempuan cantik, gitu kan. Namun kemudian karena pada saat itu perdagangan manusia itu sangat marak, kalau sekarang istilahnya tuh human trading atau ada istilahnya ya, Pak Haji ya, gitu kan, perdagangan manusia itu. Nah, itu diambil tuh oleh orang-orang yang karena melihat wajahnya cantik, gitu kan, bersama adiknya, diambil paksa dari keluarganya, kemudian diperjualbelikan di pasar budak pada saat itu di Mesir. Akhirnya ada pembesar Mesir pada saat itu yang membeli, dan beliau niatkan untuk dijadikan sebagai hadiah, gitu kan. Dijadikan sebagai hadiah untuk pada saat itu belum begitu mengenal. Copot. Maaf, gangguan teknis. Kok bisa copot ya, Pak Haji? Oh. Mohon maaf, Bapak. Jadi yang dikenal oleh orang tersebut adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Raja Arab. Maka demi membalas, pada saat itu Rasul mengirimkan salah satu utusannya.
Dalam sebuah riwayat itu Rasul mengirimkan 12 utusan kepada negeri-negeri yang ada di sekitar Arab pada saat itu untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya adalah Raja Mesir. Dan Raja Mesir itu menerima Islam dan ingin tahu lebih banyak Islam, kemudian datang ke Madinah dan dengan membawa hadiah. Gitu. Jadi makanya kalau di dalam sirah itu kadang dikenal bahwa Maria Kitbi itu adalah seorang Buddha, gitu kan, atau sabi istilahnya tuh, sabi. Nah, itu yang pertama, istri beliau. Nah, jadi Allah tunjukkan kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra itu, gitu kan, bahwa Islam itu akan mencapai negeri-negeri yang jauh dari negeri Arab, diantaranya adalah negeri Mesir, gitu kan. Dan terbukti kemudian Islam itu menyebar bahkan sampai ke Indonesia atau Nusantara, gitu. Pada saat Islam pada saat Islam mulai disebarkan risalahnya oleh Rasulullah Muhammad SAW di negeri ini nih Pak, di negeri yang kita sekarang tinggal ini atau sedang kita tempati ini, di Jawa khususnya, pada saat itu khususnya di Jawa sebelah bagian barat atau Jawa Barat yang gubernurnya Pak Dedi juga sama namanya Pak Haji Dedi atau Haji Udin. Nah itu pada saat itu sedang dipimpin oleh seorang raja yang bukan Pak, masih Tarumanegara di sekitar Bekasi, Kerawang lah. Makanya kan dikelilingi oleh sungai Citarum, gitu kan. Citarum itu kemudian pada saat itu kerajaannya namanya Kerajaan Tarumanegara. Kemudian beliau itu memiliki seorang putra yang kemudian mendirikan negara Galuh. Galuh Pakuan itu. Dan yang menarik lagi adalah Galuh itu sudah menerima Islam pada saat itu. Akhirnya kemudian ini masih saudaranya atau putranya, saya lupa lagi tuh. Kemudian berperang melawan Tarumanegara dan mengalahkan Tarumanegara. Dan ya sampailah Islam itu ke Nusantara atau ke Pulau Jawa khususnya. Yang sampai saat ini alhamdulillah kita bisa merasakan menjadi seorang muslim berkat dakwah yang disampaikan pada saat itu melalui pedagang-pedagang dari Gujar. Nah, itu adalah kabar gembira, dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu semuanya terjadi, Pak. Bahkan Islam itu mencapai 2/3 dari luas dunia ini. Nah, itu Bapak rahimakumullah. Itu adalah, jadi Isra dan Mi'raj itu adalah hiburan, sekaligus penambah semangat bagi Rasulullah agar semakin semangat untuk mendakwahkan Islam itu. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW usianya sekitar 50 tahunan. Ya, persislah seperti barangkali kita Pak ya, sekitar 50. Pak Haji sekarang usia berapa, Pak? Sekitar 50-an kan ya? Sekitar 50-an. Ada niatan nikah lagi, Pak? 50 tahun ada niatan untuk menikah lagi nggak kira-kira Bapak-bapak kalau udah usia 50 tahun? Keinginan mah ada aja ya Pak ya, tapi nggak tahu kemampuannya gitu kan. Nah itulah maksudnya yang ingin saya sampaikan di sini. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW pada saat setelah Siti Khadijah wafat itu usianya sekitar 50 tahun. Kemudian beliau menikahi diantaranya tadi Maria Kitbi. Kemudian dalam catatan itu diantaranya setelah Siti Khadijah meninggal itu beliau menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu usianya masih 6 tahun Pak. Ditunda dulu, setelah usianya 9 tahun baru Rasulullah Muhammad SAW hidup bersama dengan Siti Aisyah. Gitu kan. Dibuatkan rumah di sekitar dekat dengan Masjidil
Nabawi di situ ya, di kota Madinah. Kemudian setelah dengan Siti Aisyah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menikah lagi dengan Saudah binti Jam'ah. Nih, kalau ada tuduhan yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menikahi gadis yang masih sangat belia, nah ini terpatahkan. Karena berikutnya kemudian Rasulullah menikahi Saudah binti Jam'ah, yang dikenal pada saat itu adalah seorang janda tua. Dari sisi rupa juga tidak cantik seperti Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah menikahi yang ketiga itu, yang keempat berarti ya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, di antara yang dua, yaitu Siti Aisyah dan Hafsah itu, beliau menikahi, jadi putra dari sahabat dekatnya kan, atau yang kemudian dikenal sebagai, kalau di langit itu pembantu Allah itu adalah Jibril dan Mikail, maka di bumi itu pembantunya Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini dinikahi dua-duanya. Hal ini adalah bertujuan untuk lebih meningkatkan kedekatan antar Rasul dengan kedua sahabat terbaiknya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah Muhammad SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Haris ibnu Abi Dahar. Ini seorang putra dari pemimpin kabilah Bani Mustalik. Jadi pada saat itu kaum muslimin berperang dengan Bani Mustalik. Kemudian Bani Mustalik berhasil dikalahkan. Maka tadi siapa namanya? Juwairiyah ini, Siti Juwairiyah binti Al-Haris ini menjadi sabi, Pak. Menjadi tawanan perang kan pada saat itu. Tapi ini anak pemimpin, gitu kan. Anak pemimpin kabilah, anak pemimpin kepala suku lah gitu kan. Masa jadi tawanan perang? Nah, maka kemudian Rasul membebaskannya dan kemudian menikahinya. Tujuannya apa? Untuk memuliakan. Gitu. Dan kemudian alhamdulillah Juwairiyah binti Al-Haris ini masuk Islam, menjadi istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau yang keenam menikah dengan Safiyah binti Huyai ibnu Akhtab. Ini putri dari kepala atau kepala suku lah, dikatakan seperti itu, Bani Quraizoh. Jadi pada saat itu Bani Quraizoh berkhianat, Rasulullah menyerang Bani Quraizoh, dan Rasulullah dengan kaum muslimin berhasil mengalahkan, dan Safiyah ini menjadi sabi, dan kemudian dimuliakan oleh Rasulullah dengan cara dinikahinya. Dinikahi gitu kan. Dan pada saat itu salah seorang sahabat pernah ada yang merasa khawatir, karena khawatir ini Safiyah ini pura-pura mau dinikahi oleh Rasulullah, tapi kemudian membalaskan dendam atas kematian saudaranya dan bapaknya gitu. Sampai si sahabat ini menunggui Rasulullah gitu kan, khawatir Rasulullah dibunuh oleh Safiyah. Pada saat pagi Rasulullah terbangun, menemui sahabat tadi sedang berjaga di sekitar kemah Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ada apa gerangan dengan engkau? Kemudian sahabat tadi berkata kepada Rasulullah bahwa beliau sangat mengkhawatirkan keadaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Safiyah tidak akan berbuat yang sedemikian, dan terbukti Safiyah menjadi istri Rasulullah sampai Rasulullah Muhammad SAW wafat. Dan yang selanjutnya adalah Rasulullah itu menikahi dengan Maimunah, saudara perempuan dari Ummu Fadl. Ummu Fadl ini adalah istri dari Abbas ibnu Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Kan Abdul Muthalib itu pada saat menggali sumur Jam-Jam, beliau ditemani seorang anak laki-laki, kemudian datang para pemuka Quraisy itu dan mengejek Abu Thalib, gitu kan. Kemudian Abu Thalib berdoa, berkata kepada mereka itu,
bahwa aku akan dikaruniai 10 anak laki-laki katanya nanti. Kemudian berdoa sama Allah dan Allah mengabulkan doanya. Terbukti anak Abu Thalib itu, anak Abdul Muthalib semuanya laki-laki kan. Di antaranya adalah anak yang paling disayangi oleh beliau itu adalah Abdullah. Abdullah itu adalah bapak dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi putra Abdul Muthalib yang paling disayangi lah gitu kan. Bahkan sampai bernazar Abdul Muthalib itu bahwa aku akan menyembelih salah satu dari 10 anaknya tadi itu di depan Ka'bah. Gitu. Kemudian diundi, kan kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu itu suka mengundi dengan anak panah. Pada saat diundi yang keluar namanya Abdullah lagi. Tapi karena saking sayangnya kemudian meminta, dan boleh katanya Abdullah diganti oleh unta ya, oleh unta gitu kan. Tetapi harus diundi gitu kan, diundi lagi. Jadi pada saat diundi antara unta dengan Abdullah, yang keluar Abdullah lagi sampai untanya itu berjumlah 100 ekor Pak. Baru setelah 100 ekor yang keluar adalah unta. Tetapi untuk meyakinkan diundi lagi. Oh ternyata yang keluar unta lagi. Akhirnya kemudian di depan Ka'bah disembelih 100 ekor unta untuk menggantikan posisi Abdullah. Makanya Rasulullah itu dikenal sebagai putra dari 2 orang yang dikurbankan, yang disembelih gitu kan. Yang dikurbankan atau yang disembelih. Satu dari Nabi Ismail alaihi salam dan yang kedua dari Abdullah, Sayyid Abdullah. Nah, itu. Selanjutnya kemudian nah itu kan Maimunah itu adalah saudara perempuan dari Ummu Fadl. Ummu Fadl itu istri Abbas. Abbas itu adalah putranya dari Abdul Muthalib yang merupakan saudara kandung dari Abdullah, bapaknya Rasulullah. Dan diantaranya kan Abbas, kemudian Sayyidina Hamzah, kemudian Abu Thalib, bapaknya dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Lahab ya. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasul sendiri ya kan, sama paman Rasul. Itu di antara 10 putra-putra Abdul Muthalib itu diantaranya ada Abu Lahab juga. Nah, selanjutnya Rasulullah setelah itu menikahi Zainab binti Huzaimah. Nah, kalau Zainab ini terkenal kecantikannya Pak, gitu kan. Di samping itu juga Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Nah, dua-duanya ini adalah janda veteran perang. Perang Badar apa perang Uhud? Perang Badar ya. Jadi Zainab binti Huzaimah dan Ummu Salamah. Setelah itu menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ini putranya Abu Sufyan. Kemudian menikah lagi dengan Zainab bin Jahsy. Dan itu semuanya 13 ya. Dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari pernikahan Rasulullah? Padahal pada saat itu yang ayat tadi disebutkan batas menikahi perempuan atau istri itu adalah 4. Tetapi kok Rasulullah menikahi lebih dari 4. Nah, maka dikatakan oleh para ulama, faidah hasalat mukhallifatun. Jadi apabila terdapat perbedaan gitu kan antara apa yang diserukan oleh Rasulullah, kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat An-Nisa ayat 3 tadi. Rasulullah menyerukan, membacakan di hadapan para sahabat. Para sahabat menuliskan, karena Al-Quran itu ditulis. Rasulullah ketika menerima wahyu, kemudian menyampaikan kepada para sahabat dan memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Ada yang di pelepah kurma, di tulang, di batu, dan lain sebagainya. Gitu. Sementara hadis, Rasulullah melarang untuk menuliskan. Tujuannya agar tidak tertukar antara Al-Quran dengan hadis. Pada saat itu, Al-Quran itu turunnya kan tidak seperti halnya yang ada di Al-Quran yang biasa kita baca sekarang. Dari Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas.
beragam kan. Nah, itu dikumpulkan oleh para sahabat. Itu diantaranya adalah yang pertama itu adalah di rumahnya Hafsah itu Al-Quran yang kemudian seperti yang kita baca sekarang itu yang disempurnakan kemudian diverifikasi lah istilahnya oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Rasul ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para sahabat menyerukan kepada para sahabat. Ini ada perbedaan. Kok yang diserukan, yang dikatakan oleh Rasul jumlahnya itu maksimal 4. Tapi Rasul melakukan pernikahan lebih dari 4. Bahkan sampai 13 ya. 11, 12, atau 13. Tadi Siti Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, ya. 3, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Saudah, 3, kemudian Hafsah, Juwairiyah, ke-6 Sophia, ke-7 Maimunah, ke-8 Zainab binti Huzaimah, ke-9 Ummu Salamah, 10 Ummu Habibah binti Abi Sofyan, 11 Zainab binti Jahsy, dan ke-12 Maria Al-Kitbi gitu. Walaupun Maria Al-Kitbi ini jarang diceritakan gitu kan. Makanya ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Maaf tadi 13 salah berarti ya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Nah, yang diserukan oleh Rasulullah 4. Gitu kan batasnya tuh. Jadi bapak-bapak kalau mau ngewayuh nih Pak, gitu kan. Kalau udah punya 4, mau ngewayuh lagi, yang kelima harus diceraikan salah satunya itu. Gitu. Pada saat kelima nggak boleh. Tapi Rasul lebih dari 4. Gitu kan. Apa ini? Nah, maka para ulama di dalam usul fikih itu menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan antara perkataan Rasul dengan af'alnya perbuatan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah khusus bagi Rasulullah min dunil mu'minin, tidak untuk umatnya. Apa saja perbuatan yang khusus bagi Rasul selain menikah lebih dari 4? Di antaranya adalah saum wisal. Jadi nyambung. Nah, seperti tadi kata Pak Haji tadi, gitu, lagi pada puasa. Nah, ini wisal nih berarti. Nggak buka nih gitu kan. Dari sahur sampai ke sahur lagi. Nah, itu tidak boleh bagi kita. Gitu kan. Itu khusus bagi Rasulullah. Walaupun kita kuat. Gitu. Sama seperti menikah, walaupun mampu sampai 13 gitu kan, tapi tidak boleh. Karena itu khusus bagi Rasul. Ini adalah kaidah usul yang disampaikan oleh para ulama setelah meneliti. Ini kok kayak perbedaan. Jadi bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul dengan yang dilakukan oleh Rasul itu sesungguhnya tidak akan berbeda. Kalaupun ada, itu adalah khusus bagi Rasul tetapi tidak bagi umatnya. Dan ini kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 kalau tidak salah, nanti dicek lagi Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, gitu. Wahai nabi, inna ahlalna laka ajwajaka. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan laka bagi engkau ajwajaka, istri-istri engkau. Gitu. Allati ataita ujurahunna, yang telah engkau bayarkan apanya ujurahunna. Ujurahunna itu ya maharnya lah gitu. Pertama itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan istri-istri Rasul yang telah dibayarkan maharnya, telah ditunaikan maharnya. Kemudian halal juga bagi Rasul wa ma malakat yaminuka mimma afa'allahu alaika, gitu kan. Jadi Allah juga menghalalkan bagi Rasul tadi itu yang disebutkan hamba sahaya atau para sabi, gitu kan, yang Allah anugerahkan kepada Rasul
afa Allahu yang Allah anugerahkan kepada Rasul, seperti halnya dalam kasus perang dengan Bani Mustalik dan Bani Quraizo, gitu kan. Beliau menikahi atau membebaskan sebetulnya. Jadi Islam itu seolah-olah mendukung perbudakan, padahal Islam itu membebaskan perbudakan. Buktinya yang tadinya statusnya sedang sebagai sobi, sebagai budak atau sebagai tawanan perang, maka oleh Rasul dibebaskan. Dan banyak sekali para sahabat yang membebaskan para budak-budak belian itu atau hamba sahaya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang dibebaskan pada awal-awal Islam itu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Jadi, dan budak-budak belian atau hamba sahaya yang Allah anugerahkan kepada engkau, gitu. Alaika wa banati amika, kemudian Allah juga halalkan bagi engkau, gitu kan, putri-putri amika dari saudara laki-laki, gitu kan. Amika kan ada amika, ada holika, gitu kan. Nah, kalau hola ya holatika, gitu kan. Itu kalau amika atau amun itu kan paman, itu dari jalur ayah. Nah, paman dari jalur ayah. Kalau jalur ibu itu hola, gitu kan. Wabanati amatika, gitu, dan putri-putri dari saudara-saudara perempuan ayahmu. Wabanati kholika, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Wabanati kholatika, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Allati hajarna, yang mereka itu ikut berhijrah ma'aka, bersama engkau. Nah, itu yang ketiga berarti kan. Wa imra'atan mu'minatan, gitu kan, dan perempuan-perempuan mukmin in wahabbat nafsaha, yang mereka itu menyerahkan dirinya lin nabiyyi, kepada nabi, in aradan nabi, jika nabi menghendaki ayyastangkihaha, untuk menikahi mereka, gitu kan. Seperti halnya dalam kisah Ummu Habibah binti Abu Sufyan itu. Kan itu ikut hijrah ke Habsah. Kemudian suaminya itu murtad lagi kan. Kemudian Rasulullah menikahi Ummu Habibah, gitu kan, Ummu Habibah, gitu, dan melalui Raja Habsah, gitu kan, pada saat itu. Nah, itu. Jadi wa imra'atan mu'minatan in wahabbat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabi ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Yang demikian itu, gitu kan, adalah khusus bagi nabi, min dunil mu'minin, tetapi tidak bagi kaum mukmin yang lain. Qad alimna faradna alaihim fi ajwajihim wa ma malakat aimanuhum likaila yakuna alaika haqq. Jadi sungguh kami mengetahui. Jadi Allah berfirman, Allah menegaskan bahwa Allah mengetahui ma faradna alaihim, apa-apa yang telah kami wajibkan terkait dengan pernikahan kepada engkau, gitu kan. Terkait dengan kewajiban yang kami perintahkan, gitu, alaihim, kepada kalian, gitu kan, fi ajwajihim, di dalam pernikahan, gitu, atau di dalam terkait dengan istri-istri kalian, wa ma malakat aimanuhum, dan terkait dengan hamba sahaya yang kalian miliki, likaila yakuna alaika haraj. Semua itu Allah jelaskan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada kaum mukmin, agar kaum mukmin atau khususnya Rasul tidak menjadi ragu lagi, tidak bimbang lagi, tidak galau, kalau bahasa anak muda itu, gitu kan. Bisa saja kan pada saat itu dan sampai sekarang pun kan muncul tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu, yang mengatakan bahwa Rasul begini dan begitu. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmahnya yang pertama, dari pernikahan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ada pelajaran bahwa ada ternyata perbuatan yang khusus bagi Rasul tetapi tidak bagi kaum
mukmin yang lain gitu kan. Yang kedua bahwa yang namanya pernikahan itu adalah syariat yang seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menjadi dipersulit gitu kan. Uh, Terutama bagi anak-anak muda sekarang nih, anak-anak muda nih, gitu kan. Karena kadang-kadang gitu kan bukan hanya yang bersangkutan dari pihak orang tuanya sekarang merasa khawatir gitu kan pernikahan itu dengan masalah terutama yang terkait dengan kasab gitu kan, penghidupan. Nah itu padahal di dalam berbagai hadis Rasulullah menjelaskan gitu kan bahwa ya ma'syaros sabab gitu, man istata'a minkumul ba'ah gitu, fal yatawaj gitu. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu memikul beban, fal yatajawwaju, maka hendaklah kalian menikah gitu. Bahkan terkait dengan mahar kan ada juga Rasulullah menceritakan kalau mampunya dengan cincin besi, maka cincin besi. Apalagi terkait dengan resep istilah resep itu walimah. Terkait dengan walimah, kalau mampunya hanya menyembelih seekor kambing, maka lakukan itu, undang tetangga gitu kan. Kalau sekarang kan tidak seperti itu gitu. Kemudian ada satu lagi kisah yang menarik terkait dengan Julaibib. Ada yang kenal Julaibib? Julaibib itu adalah sahabat Rasul yang fisiknya itu boleh dikatakan tidak seperti dengan yang lain. Apa ya? Kalau itu, kenapa? Oh, nah itu saya nggak tega tadi mau ngomongnya. Perawakannya pendek gitu kan, kemudian ya mukanya juga tidak seganteng bapak-bapak lah gitu kan. Nah, maka pada saat itu lagi ngumpul nih dengan para sahabat Rasulullah tuh. Ditanya Julaibib itu, "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak mau menikah?" Gitu kan. Ya mau Rasul kalau menikah mah. Cuman siapa yang mau menikahkan aku dengan anak gadisnya, kata Julaibib itu. Kemudian Rasul menghampiri salah satu sahabat yang dikenal pada saat itu memiliki seorang anak gadis. Kemudian Rasul menawarkan, maukah engkau menikahkan anak gadismu dengan Julaibib? Sahabat tadi agak bingung kan menjawabnya. Kemudian beliau dengan diplomatis berkata kepada Rasul, nanti aku sampaikan dulu kepada putriku. Dan pulang ceritanya disampaikan kepada istrinya. Istrinya marah gitu kan, karena tahu Julaibib gitu kan. Siapa yang mau mungkin sahan hayang kawin yang Julaibib meren gitu kan. Siapa yang mau nikah dengan Julaibib gitu kan. Pada saat itu pada nggak mau. Kemudian keluar putrinya itu kan, bahwa jika itu adalah perintah dari Rasulullah gitu, maka aku ridho untuk menikah dengan Julaibib kan gitu. Istrinya putrinya itu terkenal cantik, rupawan gitu kan. Akhirnya kemudian menikah dengan Rasulullah, dan kalau tidak salah sebelum malam pertama itu ya kan ikut berjihad Julaibib. Beliau gugur di medan perang, belum sempat malam pertama gitu. Jadi iya, kalau Rasulullah, nah pelajaran kedua, jadi kalau Rasulullah sudah menentukan sesuatu, itu tidak semata-mata yang dikatakan oleh Rasulullah itu berdasarkan dari hawa nafsunya gitu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu tidak lebih daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata kebaikannya di situ gitu kan. Julaibibnya syahid, mendapatkan kebaikan kan dunia akhirat gitu kan. Kemudian dia sebelum syahid menikah dulu kan. Makanya akhirnya mematahkan anggapan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak layak untuk menikah. Itu apalagi kalau diperintahkan oleh Rasul. Makanya wa ma atakumur rasul fakhudduhu wa manahakum anhu fangtahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti akan mengandung kebaikan. Maka ambillah. Tapi apa yang dilarang oleh Rasul gitu kan, maka tinggalkan. Jadi syariat itu pasti mengandung maslahat. Jangan dibalik. Kalau dilihat tuh ada manfaatnya nih, gitu kan. Maka mau mengambil syariat, wah
kejam ini mah gitu kan, wah tidak sesuai dengan sekarang, kondisi sekarang, wah ketinggalan zaman, ditinggalkan. Tidak seperti itu, karena di balik syariat itu pasti akan ada maslahat atau manfaat.